Selamat malam teman-teman. Selamat Malam. malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ada saya sendiri Giza, nanti ada Mbak Hela, ada Umar, dan juga ada Nuzul. Kami akan melakukan diskusi mengenai persaingan usaha yang tidak sehat antara Aqua dan Lab Mineral. Kasus ini tahun 2016 yang cukup hangat pada saat itu. Jadi perkaranya yaitu perkara tengah bergulir di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU yang terdaftar dengan nomor perkara nomor 22 garis miring KPPU strip L garis miring 2016. Bagaimana sih asal muasal kasus ini terjadi? Kalau yang aku baca ya dari banyak-banyak berita yang ada, dalam kasus ini produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama diduga melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu yang pertama pasal 15 ayat 3, pasal 19 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Aqua dituduh melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk kue mineral. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Dan pedagang ini ramai-ramai melapor ke KPPU. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September tahun 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta atau produksi Aqua untuk di salah satu klausulnya perjanjian retail menyebutkan bahwa pedagang menjual produk lem mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesale atau eceran. Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresh Indojaya atau Lem Mineral melayangkan somasi terbuka kepada PT Tirta Investama yaitu Aqua di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh Otoritas Persaingan Usaha atau KPPU dalam mengendus persaingan yang tidak sehat ini. Jadi kira-kira kayak gitu. Menurut kalian gimana nih tanggapannya? Kalau mengacu dari undang-undang yang dilanggar yaitu pasal 19, tadi ada 3 ya. Kalau dari Mas Umar sendiri gimana menurut kamu? Kalau dari saya, jika mengacu pada isi dari pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan judulnya Penguasaan Pasar, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa yang pertama itu menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. 3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. 4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Nah, Aqua ini bisa tergolong dalam salah satunya, yaitu poin nomor 2. Bahwa bunyi pasal 19 huruf B sebagai berikut, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan halaman 15 dari 446 salinan usaha dengan pelaku usaha persaingannya. Berikut pemenuhan unsurnya. A. Bahwa tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang toko Star Outlet untuk tidak menjual produk kompetitor menyebabkan produk lem mineral tidak tersedia di pasar. B. Bahwa tindakan para terlapor tersebut telah menutup kesempatan lem mineral untuk bersaing secara sehat di pasar. C. Bahwa availability produk merupakan instrumen penting dalam menciptakan permintaan produk atau creating demand dan berkontribusi terhadap penjualan suatu perusahaan atau repeat buying. D. Bahwa tindakan para terlapor tersebut di atas menyebabkan toko SO tidak dapat melakukan hubungan usaha dengan produsen lem mineral sebagai kompetitor Aqua atau tidak melakukan repeat buying. E. Bahwa repeat buying merupakan permintaan nyata dari konsumen yang berkontribusi terhadap pendapatan suatu perusahaan. F. Bahwa tindakan para terlapor tersebut di atas menyebabkan konsumen tidak dapat melakukan pembelian produk lem mineral pada toko-toko SO yang mengikuti kebijakan dari
Jadi tindakan dari pihak Aqua ini bisa dikatakan merugikan pihak Le Mineral sekali. Menurut Hela, gimana kalau menjadi pihak dari Aqua? Kalau menurut saya, jika saya berada pada pihak Aqua, sendiri sebetulnya tidak bisa melakukan banyak pembelaan ya, Mas. Soalnya kan memang sudah banyak bukti, seperti yang disebutkan Mas Umar tadi, bahwa sudah memenuhi unsur persaingan usaha yang tidak sehat dari Aqua. Yang dilakukan Aqua tadi kan sudah jelas, yaitu memonopoli pasar penjualan mineral. Adanya praktik monopoli ini menurut saya lem mineral tentu sangat dirugikan. Dengan adanya praktek ini, perkembangan penjualan lem mineral sebagai salah satu produk air mineral menjadi terhambat. Jika mengacu pada perkara di atas yang masih sangat panjang dengan melibatkan banyak sekali toko-toko kecil sebagai saksi, kita hanya akan berfokus pada monopoli yang dilakukan oleh Aqua ke lem mineral sesuai dengan tema diskusi kita. Namun, menurut peneliti PT Tirta Investama, juga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang posisi dominan yang disebutkan sebagai berikut. 1. Perjanjian tertutup atau exclusive dealing merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Yang kedua itu penguasaan pasar, yaitu dengan kata lain menjadi penguasa di pasar, merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha. Karena penguasa pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan keuntungan yang mungkin bisa dimiliki oleh pelaku usaha. Yang ketiga itu posisi dominan. Posisi dominan adalah suatu keadaan di mana pelaku usaha dalam memasarkan produknya tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau lebih dominan dari usaha yang lain. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang menjatuhkan denda administrasi sebesar 13,84 miliar kepada produsen Aqua, PT Tirta Investama dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa sebesar 6,29 miliar. Keputusan KPPU tersebut akan sangat membantu menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat. Kalau menurut Mas Nuzul itu gimana nih dengan keputusan hakim di atas? Ya, baik. Dalam keputusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau ex aequo et bono dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam putusan perkara nomor 22 garis miring KPPU garis strip I garis miring 2016, menurut keputusan Majelis Komisi melanggarkan dua pasal, yaitu pasal 15 ayat 3 huruf B tentang perjanjian tertutup dan pasal 19 huruf A dan B tentang penguasaan pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya setuju dengan keputusan majelis komisi tersebut, akan tetapi menurut peneliti melihat dari fakta hukum dan atau fakta sosiologis, seharusnya majelis komisi juga dapat menjatuhkan atau mengenakan terlapor pertama yaitu PT Tirta Investama yang juga melanggar Pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang posisi dominan. Bahwasannya selain terlapor melanggar perjanjian tertutup dan penguasaan pasar, sebagaimana telah diputuskan oleh majelis komisi terlapor, juga telah melanggar ketentuan tentang posisi dominan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Berdasarkan hasil penelitian mengenai persaingan usaha tidak sehat antara air minum dalam kemasan PT Tirta Investama dengan distributornya yaitu PT Balina Agung Perkasa, pada diskusi kita kali ini ditemukan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis peneliti menunjukkan bahwa perkara pada putusan KPPU nomor 22 garis miring KPPU strip I garis miring 2016 telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat, yaitu
perjanjian tertutup yaitu unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur mengenai harga atau potongan harga, unsur barang, unsur memuat persyaratan tidak akan membeli barang, dan unsur tidak akan membeli barang dari pelaku usaha pesaing. 2. Dari hasil pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka pertimbangan hakim ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan sosiologis. Yang pertama, aspek filosofisnya, yaitu mengapa persaingan usaha di Indonesia harus sehat. Karena selain karena amanat undang-undang, namun juga dikarenakan persaingan usaha yang tidak sehat bertambah kepada pelaku usaha lain. Dan tentu pasti akan berimbas pada kemakmuran rakyat. Dampak tersebut telah mencederai dan menyebabkan negara Indonesia menjadi negara yang gagal untuk menciptakan kesejahteraan di negerinya sendiri. Yang kedua ada aspek yuridis, bahwasannya para terlapor telah memenuhi semua unsur-unsur pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Dengan terbuktinya para terlapor melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir, aspek sosiologis. Dilihat dari fakta-fakta yang ada, telah terjadinya suatu pemusatan pasar oleh terlapor 1 yang dibuktikan melalui bukti-bukti dan keterangan para saksi pemasok produk Aqua yang menyatakan produk Aqua adalah produk yang paling banyak dijual dan dicari toko. Sehingga para pedagang yang berstatus SO atau Star Outlet akan diturunkan statusnya menjadi wholesaler apabila diketahui oleh pihak terlapor 1 menjual produk pesaingnya, yaitu Le Merale. Saya kembalikan kepada moderator sekaligus penanya pertama, Mbak Gisa. Oke, jadi dilihat dari kasus Aqua dan Le Mineral di atas, kita bisa banyak belajar ya dari dampak-dampak persaingan usaha yang tidak sehat yang ada di Indonesia. Dan kasus di atas adalah masih salah satu contoh kecil dari kasus-kasus lain yang ada di Indonesia. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang bentuk-bentuk persaingan usaha, ada yang persaingan usaha monopoli dan lain-lain, salah satunya yaitu yang kita angkat pada malam hari ini. Jadi mungkin segitu aja ya teman-teman diskusi kita malam ini, cukup seru. Oke, jadi segitu aja. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Ya.